Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بالإسلام أشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah, Masjid kemenangan, keberuntungan, kesuksesan ya. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kesuksesan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah penuhi panggilan itu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan di pagi yang berkah ini untuk bersama-sama ke masjid ya, memenuhi panggilan Allah. Kita diajak sholat, diajak menuju kesuksesan, dan insya Allah siapapun kita yang Allah mudahkan di pagi hari untuk merespon panggilan Allah ya, pagi-pagi kita datang ke masjid, ini tanda bahwa ini hamba-hamba yang Allah pilih, hamba-hamba pilihan Allah untuk mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya ya, kesuksesan yang sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, burika li ummati fi bukurihim, sungguh umatku itu diberkahi di pagi harinya. Jadi siapapun yang Allah berkahi di pagi harinya, insya Allah ya, pagi hari kita akan segera bergegas ke masjid ya, khususnya bapak-bapak untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah dan rahmat Allah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga, dalam artian Allah berikan istiqomah ya sampai akhir hayat. Seistiqomah kita berusaha untuk menjaga ngaji kita ya. Ini alhamdulillah ngaji kita secara rutin berurut ya, walaupun sedikit-sedikit dan hanya sebulan sekali ya. Sehingga karena sebulan sekali kadang-kadang tema berikutnya dengan tema sebelumnya kita lupa. Kira-kira kalau ditanya ada nggak yang ingat kita kajian kita sebelumnya? Ada ingat nggak? Nah, sekarang kita sampailah kepada bab ya, atau pembahasan yang ke-11. Pembahasan tentang menikahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bab sebelumnya itu Nabi Muhammad ikut dalam peperangan Hilful Fudul namanya, satu peristiwa peperangan di zaman itu, zaman jahiliyah, yang menandakan tentang Nabi Muhammad SAW itu berpihak kepada keadilan ya, berpihak kepada kemanusiaan. Karena ada salah seorang pedagang yang dizalimi ya, pedagang dari Yaman datang ke Mekah untuk berbisnis, tapi sampai di Mekah dagangannya diambil kemudian tidak dibayar. Nah,
Padahal yang melakukan itu, yang menzalimi itu adalah seorang tokoh di Quraisy ya, yang sangat disegani. Orang jadinya tidak berani ya. Sama dengan kezaliman kalau terjadi sama orang yang punya jabatan ya, apalagi punya pengaruh, punya senjata, ngancam-ngancam lagi. Nah, jadi kita kan sudah kadang-kadang kita nggak berani. Dan Nabi Muhammad SAW menggarang orang tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, lalu melakukan satu gerakan untuk membela keadilan ya, mewujudkan keadilan ya. Itu namanya perang Hilful Fudul. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu memang seorang aktivis, dalam artian itu bukan yang penting saya sudah baik ya, soleh secara mandiri, saya rajin sholat, saya rajin ngaji, saya tidak macam-macam. Tidak cukup seperti itu. Di masyarakat itu kalau untuk jadi orang baik itu juga sudah lumayan. Tapi kalau orang baik itu tantangannya hanya untuk diri sendiri. Apakah dia bisa melawan rasa malas atau tidak? Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya atau tidak? Dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah atau tidak? Kalau dia sudah bisa mengatasi semua itu yang sifatnya pribadi, maka itu jadinya orang baik, atau sebut dengan orang soleh. Orang soleh itu kan tergantung kita melawan diri kita. Tapi kalau orang muslih, ada tingkatan soleh, ada tingkatan muslih. Kalau soleh itu pribadi, kalau muslih dia itu ningkat sekali lagi. Di samping dia pribadinya bagus, tapi dia menginginkan lingkungannya juga bagus. Jadi ada gerakan, ada upaya. Dan Muhammad SAW itu bukan sekedar soleh ya. Ketika melihat masyarakat itu banyak yang terzalimi, banyak ini, beliau itu berupaya. Di antaranya yang beliau lakukan itu menggalang tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan semacam penekanan kepada pedagang yang zalim ini supaya tidak melakukan perbuatan yang hina. Karena di sebuah daerah di Mekah ya, di sekitar Ka'bah yang dikenal dari turun temurun bahwa di situ adalah masyarakatnya jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa masih ada orang zalim? Sehingga mereka itu menekan. Akhirnya hak si pedagang yang dari Yaman ini pun dikembalikan. Ini kisah sebelumnya di dalam kajian sirah sebelumnya. Sampailah sekarang ke pembahasan ke-11 itu tentang satu peristiwa penting juga dalam perjalanan hidup manusia, dan wabil khusus untuk perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Karena secara umum itu dalam kehidupan manusia itu ada peristiwa-peristiwa yang baik secara pribadi maupun dikenal oleh masyarakat peristiwa penting, yaitu peristiwa lahirnya, kemudian nanti matinya, kemudian biasanya di tengah itu peristiwa menikah. Jadi mati, nanti istilahnya yang penting-penting aja itu, walaupun sebetulnya banyak sekali ya sejarah mencatat untuk orang-orang besar itu banyak peristiwa-peristiwa yang layak untuk diabadikan dalam sejarah. Tapi kalau kita sebagai pribadi yang sangat biasa, mungkin minimal ya dikenal lah kapan itu lahir, ditandain dengan kita punya akte akte kelahiran. Nanti ada akte nikah. Akte mati ada nggak? Akte mati nggak ada, tapi ada surat kematian. Karena ini dianggap peristiwa penting. Seorang yang sukses itu dalam peristiwa-peristiwa ini selalu mengambil momen yang bagus. Bagaimana ketika dia lahir, maka sudah seperti yang kita kenal, semua orang itu senang dengan kehadiran seorang bayi, ya kan? Seorang bayi, dia semua orang yang melihatnya, yang menyaksikannya akan gembira, senang. Apalagi kalau keluarga ini baru punya anak yang pertama ya. Kalau kakek-kakek baru cucu pertama, pasti itu senang sekali ya kan. Tetapi bagaimana itu ternyata ujian. Apakah setelah anak itu lahir nanti kita bisa mendidiknya, merawatnya sampai akhirnya itu kita bisa melakukan sesuatu yang terbalik. Kalau ketika dia lahir semua orang senang dan gembira, tapi bagaimana mengantarkan dia nanti kalau mati, dibalik, dianya yang senang. Kalau waktu lahir dianya sedih, nangis ya.
tapi orang sekitarnya gembira. Tapi kalau dia mati nanti dibalik, semua orang yang kehilangan dia sedih menangis, dia sendiri senang. Itu tandanya orang itu berhasil dalam menjalani hidup. Kalau dia nanti dibalik kondisinya, ketika dia mati Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, dia sudah perlihatkan kepadanya surga sehingga dia meninggal dalam keadaan tersenyum, husnul khatimah. Tapi betapa pedihnya orang-orang yang ditinggalkan itu merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga karena dirasakan kebaikannya di tengah masyarakat. Makanya kata pepatah, waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yadhukuna surura fakhris li nafsika an takuna idza baqaw yawma mautika dhahikan wa surura. Kata pepatah, jadikanlah kalau kamu punya anak ini ketika lahir, anak itu nangis sedih bagaimana melihat dunia ya, tetapi semua orang akan gembira. Maka berusahalah kita mengantarkan anak kita ini yang dulu ketika dia lahir menangis, nanti kalau dia mati dia senang. Kemudian orang-orang yang di sekitar yang dulunya senang, dia akan merasa sedih kehilangannya sehingga dia menangis. Itu peristiwa penting, yaitu di awalannya, permulaan kehidupannya, dan di akhirnya. Nah, ada satu peristiwa penting juga dalam pertengahan, yaitu pernikahan. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, salah satu yang sangat penting adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW menikah. Zawazuhu bi Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ibunda Khadijah. Disebutkan bahwa Ibunda Khadijah ini adalah Khadijah binti Khuwailidin, binti Khuwailid. Disebutkan dalam sejarah itu, dalam sirah itu, bahwa nasab Nabi Muhammad SAW ketemu juga dengan nasabnya Ibunda Khadijah itu di kakeknya yang bernama Qusay. Kalau kita membaca nasab-nasab Nabi itu ada salah satu kakek namanya Qusay. Wahia imra'atun hazimatun syarifah. Siapa itu Khadijah? Itu ternyata seorang wanita yang hazimah, yang disiplin, tegas, baik, mulia, syarifah yang sangat mulia. Min awsati Quraisyin nasaban, termasuk orang yang nasabnya sangat tinggi. Jadi di zaman dulu, ya bahkan sekarang atau zaman dulu kan, tetap saja dari siapa dia keluarganya, siapa kakek moyangnya dan keluarganya itu tetap ya diperhatikan. Walaupun nasab ini memang tidak bawa ilmu, bawa kemuliaan, itu memang tidak bisa diwarisi dari nasab. Jadi maunya orang tua kita seorang hebat, ya kalau kita nggak berusaha sendiri jadi orang hebat, kita malas-malasan, ya tetap aja. Kemuliaan itu tidak diwarisi, keimanan, ketakwaan itu harus upaya kita. Makanya disebutkan dalam pepatah itu, khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang dari keluarga yang mulia, bapaknya, kakeknya, keluarganya orang-orang hebat, tapi dia sendiri bisa mempertahankan, bahkan bisa menambah ya, bisa lebih mulia. Itu sebaik-baik orang. Sementara seburuk-buruknya itu apa? Kalau bapak ibunya, orang keluarganya orang hebat-hebat, dia sendiri nggak jadi apa-apa. Karena dia merasa ayam, kan bapak saya sudah hebat, punya duit banyak, punya jabatan, ya udah kita ngapain capek-capek. Akhirnya apa? Ketika bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ya sendiri dia bingung. Maka ketika ditanya, gimana kamu? Wah, dulu bapak saya ini, paman saya itu hebat, dia menyebutkan keluarganya yang hebat-hebat, tapi dia sendiri dia jadi apa? Makanya disebutkan di sini, tapi di sini disebutkan bahwa Ibunda Khadijah ini termasuk keluarga yang nasabnya bagus. Wa aktsaruhum malan, dan wanita yang kaya. Seorang wanita yang soleha, mulia, dari keturunan bangsawan, kemudian hartanya banyak. Wa kanat tasta'dirur rijal
dan dia itu bekerja sama dengan para para orang banyak itu, yakhrujuna bimaliha litijarah fi qafilati Quraisyin mudarabatan bi syai'in taj'aluhu lahum. Jadi Ibunda Khadijah hartanya banyak, lalu dia berbisnis, mempekerjakan atau bekerja sama dengan banyak orang. Orang-orang itu mengambil dagangannya lalu menjual. Ya, dibawa ke sini kayak semacam ngambil barang untuk dijual ya. Tapi ngambilnya nggak bermodal dulu, konsinyasi ambil aja gitu. Nanti baru hasilnya dimudharabahkan. Mudharabah itu bentuk kerjasama yang syar'i. Jadi kita ngambil dagangan orang, kita menjualkan, nanti untungnya atau lebihnya itu berapa? Maunya dia kasih harga 1 juta, kita jual 1.500.000 mamanya. Wah, gede untungnya kan. Nah, yang 500-nya kita mudharabahnya, kita bagi. Apa 500 mau kita bagi 2, pemilik modal sama yang memasarkan atau bagaimana itu kan? Itu namanya mudharabah. Nah, ini ternyata Ibunda Khadijah ini seorang wanita yang soleha, yang pinter juga ya, berbisnis, banyak hartanya. Dan banyak orang-orang yang kemudian menjualkan atau berdagang dengan mengambil barang dagangan kepada Ibunda Khadijah. Falamma balagha hasidqur Rasul, ketika Ibunda Khadijah mendengar tentang kejujuran Rasulullah SAW, tentang agungnya akhlak beliau, kemuliaan akhlak beliau, kemudian beliau itu rahibat fi an yakhruja bimaliha, maka beliau menawarkan supaya mau enggak menjualkan barang dagangan Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima itu. Lalu ternyata Ibunda Khadijah itu bukan sekedar setelah barangnya dibawa untuk didagang itu begitu saja, tapi apa? Ibunda Khadijah ternyata mengirimkan atau mengutus seorang pembantunya untuk mendampingi beliau. Jadi Nabi Muhammad waktu itu belum diangkat jadi nabi, diminta untuk berdagang atau menjualkan barang-barangnya, tapi Ibunda Khadijah juga mengirim atau memberikan seorang pembantu namanya Maisarah. Maisarah kira-kira lebih laki-laki atau perempuan? Nah, kalau orang Indonesia Maisarah itu perempuan, tapi kalau orang Arab Maisarah itu laki-laki. Jadi nama Maisarah itu Hulam. Hulam itu artinya anak laki-laki. Jadi disebutkan kenapa si Ibunda Khadijah itu ingin supaya Nabi Muhammad itu berdagang dengannya, itu ada 2 misi sebetulnya. Yang pertama, misi ingin tahu bagaimana apa benar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, karena sudah dikenal informasi bahwa beliau itu seorang yang sangat jujur, sangat mulia dan seterusnya. Kemudian yang kedua, beliau mengutus seorang pembantu namanya Maisarah itu supaya dia betul tahu bagaimana ketika beliau dalam perjalanan. Karena untuk mengukur seseorang apakah benar-benar jujur atau tidak itu dilihat dari 2 sisi, kata pertama. Pertama, ketika dia berbisnis. Ketika orang itu berbisnis, ya, istilahnya bagaimana ketika dia itu sudah menyangkut keuangan. Kalau orang itu memang benar-benar jujur itu, dia ketika diuji dengan dirham, dinar, maksudnya kalau megang uang itu tetap jujur. Jadi kalau belum teruji dengan apakah dia ketika bermuamalah, ketika dia bekerja sama tentang keuangan dia jujur atau tidak, itu kita sebetulnya belum bisa memastikan. Makanya Ibunda Khadijah pertama diajak berbisnis dulu, bener nggak dia itu jujur. Yang kedua, orang itu dikenali ketika safar. Seseorang itu akan muncul karakter aslinya, apakah dia baik atau tidak, itu peranginya itu ketika dia dalam safar. Makanya kemudian disebutkan bahwa ketika Ibunda Khadijah sudah mencoba bekerja sama berdagang dengan Nabi Muhammad SAW, lalu mengutus seorang hulam namanya Maisarah untuk mendampinginya dalam safar, ternyata apa? Benar.
berbisnisnya juga begitu jujur, untungnya gede, laris mungkin ya. Kemudian ketika ditanyakan kepada Maisarah bagaimana ketika Nabi Muhammad dalam safar itu, kemudian ternyata benar ya. Disebutkan walaqad ra'a Maisarah fi rahlatihi ma'an Nabi. Sungguh Maisarah ketika tahu benar bagaimana dalam perjalanannya bersama Nabi. Kemudian dilihatnya oleh Maisarah itu betapa akhlak Nabi Muhammad yang begitu bagus, bagusnya karakternya dan kesungguhan amanahnya. Lalu dilaporkan hal itu kepada Ibunda Khadijah setelah pulang dari berbisnis. Ketika Ibunda Khadijah mendengar dari cerita nih pembantunya atau ulamnya, ta'akkada laha ma sami'ahu, maka dia baru ya, oh berarti benar, kata orang benar. Kalau Nabi Muhammad itu selama ini orang-orang bilang mengatakan sangat jujur, sangat mulia, tapi beliau karena belum mencoba langsung, menguji langsung sehingga masih ragu. Tapi begitu dia diuji, diajak kerjasama ternyata jujur. Ketika mengutus pembantunya untuk mendampingnya dalam safar juga, masya Allah di safar itu juga nggak berubah, akhlaknya malah lebih bagus. Kadang-kadang orang itu kan pandai ya berkamuflase ya. Ketika dia berinteraksi menyambut orang dengan kata-kata yang manis, wajah yang, tapi belum tentu ketika dalam safar, khususnya dalam saat-saat genting dalam safar itu, dalam bepergian itu orang bisa berubah. Makanya kalau kita lagi umroh ya, kita ngelihat di sana bagaimana orang itu perangainya di sana ya. Apakah dia marah-marah melulu, ketika ngantri nggak sabar, nah, itu ya seperti itu. Safar ini memang sangat menentukan. Saya dulu ingat mungkin sekitar ya 15 tahun atau 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun lah. Kami pergi hiking ke gunung. Nah, kalau nggak salah waktu itu ke Gunung Bundar. Ke Gunung Bundar, jalan itu dari Gunung Bundar nanti turun ke Cidahu. Dari Gunung Bundar turun ke Cidahu. Kami bersama rombongan, orang banyak. Dalam rombongan itu, ini ada dua pemandu. Ada pemandu yang bagian awal ini, yang bagian tanggung jawab satu kelompok yang duluan. Terus satu lagi ada satu pemandu lagi yang di belakang kelompok berikutnya. Kami ada yang di kelompok berikutnya, kelompok belakang. Tiba-tiba ini pemandu yang kami ini ya, ini mungkin kurang paham jalan atau ya qadarullah itu. Yang rombongan awal itu sudah lurus benar jalannya sampai Cidahu, mungkin jam-jam 4 sudah sampai, jam 5 atau jam 4 sudah turun, dari jam 9 berangkat. Kemudian kami ini kesasar, rombongan kami itu yang menyebabkan kesasar ya tentu ketua rombongan. Ketua rombongan ini nggak tahu jalan atau gimana. Baru kami tahu itu yang lain sudah sampai Cidahu, itu kami masih di tengah hutan. Udah kesasar, udah hampir 4 jam. Jadi ini ternyata jalan selama 4 jam ini bukan menuju ke Cidahu, tapi nggak tahu kemana gitu. Akhirnya kami sadar bahwa ini sudah 4 jam salah yang jalan ini. Akhirnya setelah itu kami balik. Jadi kami kurang lebih bedanya 8 jam berarti. Kesasarnya ke tempat yang ini yang kita nggak tahu 4 jam. Terus baliknya 4 jam. Berarti kami sampai, ya kalau yang lain sampai jam 5, ya tambah aja kurang 8 jam di Cidahu. Nah, apa yang kami ambil pelajaran disitulah. Orang itu betul-betul memaki-maki si pemandu ini berlebihan. Ini kita kelihatan karakternya itu. Siapa di antara mereka yang sabar? Bahwa ini bagaimanapun nggak ada orang niatnya mau menyasarkan kan. Dia sendiri juga menyesal sekali gitu. Kenapa dia itu merasa sangat bersalah. Tapi persoalannya perangai kita bagaimana? Apakah kita ya kalau kita lihat tuh teman-teman, ada yang begitu memaki-makinya, macam-macam. Nah inilah makanya benar sekali bahwa di dalam safar ini orang akan tersingkap karakter aslinya. Dan kita juga bisa ya ketika dalam safar ini
memang banyak mereka dikatakan as-safaru qit'atun minal adab, bahwa safar ini adalah bagian dari azab. Makanya kadang-kadang itu rawan juga. Mungkin sudah pernah merasakan bagaimana ketika ya orang sedang haji, sedang umroh, disitulah kita diuji ya. Ya baik, kita lanjutkan bahwa sudah diuji dengan dua hal, yaitu pertama diajak kerjasama berbisnis, ternyata teruji Nabi Muhammad SAW itu sangat jujur. Dan ketika Ibunda Khadijah semacam mengirim ya seorang pembantu untuk mengamati juga ternyata benar. Maka akhirnya Ibunda Khadijah rahibat fi zawaji minhu. Dia Ibunda Khadijah akhirnya berkehendak atau mau. Rahibat fi itu dalam bahasa Arab itu artinya suka. Ada rohibaan, ada rohibah fi. Kalau rohibaan itu artinya tidak suka. Tapi kalau rohibah fi itu suka ya. Faman rohibat fi sunnati faman rohibaan sunnati falaysa minni, dalam hadis. Siapa yang membenci kepada sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Tapi kalau rahibat fi, siapa yang suka kepada, maka di sini wa qabila wa rahibat fi zawaji minhu. Ibunda Khadijah suka mau menghendaki menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal disebutkan bahwa Ibunda Khadijah itu sudah menjanda 2 kali. Jadi Ibunda Khadijah itu sudah tidak muda lagi ya. Seperti yang dituduhkan orang-orang Nabi Muhammad itu menikah karena nafsu, ya kan? Kalau memang karena beliau itu nafsu, padahal beliau seorang yang sangat mulia, sangat jujur, mau menikah gadis yang jauh lebih muda, itu juga gampang beliau itu. Tapi beliau bukan itu ya. Persoalan itu adalah beliau seorang nabi ya, yang langkah-langkahnya itu beliau itu nggak sembarang, dibimbing oleh wahyu. Sehingga beliau menikahnya dengan Ibunda Khadijah yang sudah menjanda 2 kali. Zaujuha al-awwal huwa Atiq bin A'id al-Mahzumi. Ini adalah suami Ibunda Khadijah yang pertama, namanya Atiq bin A'id al-Mahzumi. Tapi disebutkan memang beliau itu menjanda karena ditinggal wafat atau tinggal mati sama suaminya. Kemudian menikah lagi, summa zawwajaha as-sani Abu Halah bin Nibashi at-Tamimi. Jadi Abu Halah ini suami yang kedua. Jadi Ibunda Khadijah itu bukan muda lagi, umurnya sudah berapa? 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad baru berumur 25. Wa kana umru 25 sana. Adalah baginda Nabi umurnya 25. Wa umruha 40 sana. Dan umur Ibunda Khadijah 40 tahun. Bedanya 15 tahun. Ya. Dan awalnya disebutkan Ibunda Khadijah itu sudah banyak yang melamarnya. Setelah beliau menjanda 2 kali, banyak orang-orang yang suka. Karena beliau orang kaya, orang terhormat. Tapi beliau hampir-hampir ya nggak mau menikah lagi. Tapi ketika mendengar Nabi Muhammad yang akhlaknya begitu bagus, jujur, kemudian beliau menjadi mau kembali untuk menikah. Lalu dinikahkanlah, disebutkan di sini. Summa tawalla aqdaz zawaj wal aktharu ala anna alladhi tawalla aqdaz zawaj huwa ammuha Amr bin Asad. Jadi kemudian disebutkan Ibunda Khadijah menikah dengan Nabi, yang menikahkan, yang menjadi wali itu pamannya, namanya Amr bin Asad. Jadi menikahnya seorang janda. Kalau dalam Islam ini beda melamar seorang janda dengan melamar seorang gadis, ya kan? Kalau disebutkan dalam buku-buku fikih, kalau seorang gadis ketika dilamar, maka apakah dia mau atau tidak, itu tidak dibutuhkan jawaban yang sharih. Pokoknya kita punya anak gadis,
ada seorang pemuda atau bapaknya anak pemuda ngelamar ke anak kita. Maka ketika anak gadis itu dilamar, apakah dia suka atau tidak, mau atau tidak, itu ditandainya dengan diam. Kalau dia sudah diam, berarti dia setuju. Sukutuha alamatul ittifaq. Diamnya si orang gadis ini menunjukkan dia setuju. Berarti kalau seperti itu kita berhak menerima. Tapi kalau enggak setuju atau jangan, kita orang tua enggak boleh juga memaksa. Kalau memang betul-betul dia dilamar dan dia masih menyatakan secara jelas dia enggak mau terima, kita orang tua jangan sampai kita terima. Kadang-kadang karena malu dan seterusnya akan terima, akhirnya jadi masalah itu. Ya, karena jadi, tapi kalau ngelamar seorang janda, kita maunya seorang ayah dari seorang janda, nah itu kita butuh jawaban yang jelas. Karena secara historis ini dia punya peristiwa, baik dulunya ditinggal meninggal atau dulunya KDRT atau apa gitu, akhirnya bercerai itu. Makanya perlu ada pengkondisian, khawatir dia itu masih ada trauma apa gitu, sehingga benar-benar harus ditanya, bener nih kamu mau kalau sama si fulan. Kalau dia sudah secara sore, secara terus terang dia mengatakan mau, baru kita berhak menerima lamarannya. Tapi kalau dia kalau orang janda itu dibutuhkan jawaban yang jelas. Baik. Jadi intinya Ibunda Khadijah akhirnya menikahlah dengan Nabi Muhammad SAW. Umurnya Ibunda 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW umurnya 25 tahun. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sehebat itu Ibunda Khadijah ya? Karena untuk seorang manusia yang akan menjadi nabi, orang yang paling terbaik, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur, sangat mulia, ya kan? Setelah jadi nabi, dan mungkin ya sejak awal pun sudah kita pelajari bagaimana keistimewaan baginda. Tapi kenapa Allah SWT jodohkan dengan Ibunda Khadijah, seorang janda? Ternyata bukan sembarang janda. Beliau itu punya keistimewaan, dan memang orang itu tidak diukur dari hal-hal yang sifatnya fisik. Orang itu tidak hanya mengukur ini orang yang sudah, enggak. Dalam Islam itu selalu mengacu kepada hakikat. Memang seorang janda mungkin umurnya sudah tidak muda lagi, tapi beliau itu istimewa. Sampai disebutkan dalam hadis ini, disebutkan beberapa keistimewaan Ibunda Khadijah yang akhirnya menjadi pilihan ya, atau orang yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia. Kata Rasulullah SAW mengenai kemuliaan Ibunda Khadijah dalam hadis mengatakan, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baiknya wanita yang pertama pada zamannya adalah Maryam binti Imran. Adalah seorang wanita yang suci ya, tidak pernah disentuh sama orang laki-laki, tetapi Allah SWT berikan ya putra ya, namanya Isa ya, Isa bin Maryam. Karena kalau Isa bin ya, kalau bin itu kan anak laki-laki. Biasanya kalau nasab itu bersandarnya kepada ayah. Tapi karena nggak ada ayah, maka dikatakan Isa benu Maryam. Ketika Isa dikabari bahwa dia akan mempunyai seorang putra, dia sangat kaget mengatakan, qalat anna yakunu li hulam walam yamsasni bashar. Bagaimana saya punya anak, orang saya belum pernah ya dekat-dekat sama seorang laki-laki ya kan. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itulah kalau Allah berkehendak. Kalau Allah menghendaki sesuatu bisa aja. Walaupun tidak ada ayahnya bisa punya anak. Walaupun itu memang satu hal yang istimewa, yang sifatnya khusus.
Kalau yang normal ya punya suami. Nah, ini Ibunda Khadijah dikatakan sebaik-baiknya wanita pada zamannya adalah Ibunda Khadijah. Di zaman itu, zaman Isa bin Maryam, ya yang terbaik adalah Maryam binti Imran. Tapi di zaman sekarang atau di zaman Nabi Muhammad SAW yang paling bagus adalah Ibunda Khadijah. Ini hadis yang pertama yang menggambarkan tentang kemuliaan Ibunda Khadijah, ya, yang akhirnya menjadi istri orang yang terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, an Aisyah. Ini hadis yang kedua itu diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini istri Nabi Muhammad SAW setelah Ibunda Khadijah meninggal. Ini yang selalu kita harus jelaskan juga kepada orang-orang, yang mencoba ingin menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dikiranya bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang playboy gitu macam-macam. Padahal Nabi Muhammad SAW itu tidak menikah, tidak poligami kecuali setelah istri pertamanya seorang janda meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sejak beliau menikah umur 25 tahun sampai kurang lebih 25 tahun berkeluarga dengan Ibunda Khadijah itu nggak pernah berpoligami. Baru setelah wafatnya Ibunda Khadijah baru mulai berpoligami, dan istrinya yang gadis hanya satu-satunya, yaitu Ibunda Aisyah. Yang lain ada yang tua-tua karena ya banyak pertimbangan dakwah, untuk anaknya seorang tokoh yang sangat memusuhi dakwah, ada istri seorang pejuang yang perlu keluarganya, begitu. Jadi tidak layak kalau dikatakan ya hanya untuk karena nafsu, karena sudah terbukti dari awal, ya. Kalau memang karena nafsu, Nabi Muhammad kenapa dia menikah dengan seorang janda yang jauh lebih tua dan sampai 25 tahun sampai akhir hayat istrinya itu nggak pernah berpoligami. Ibunda Aisyah di sini menceritakan qalat ma ghirtu ala nisa'in nabi illa Khadijah wa inni lam udrikha. Jadi Ibunda Aisyah ini istri Nabi Muhammad SAW yang satu-satunya gadis, katakan sungguh saya begitu cemburu kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha, padahal saya tidak kenal dan tidak tahu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW beristri dengan Khadijah, Aisyah, saya nggak tahu apakah sudah lahir atau belum, tapi intinya nggak kenal. Dari mana dia itu bisa begitu cemburu kepada istri Nabi Muhammad yang sudah meninggal? Karena Nabi Muhammad SAW itu sering menyebut-nyebut kebaikannya, begitu peduli kepada teman-temannya. Di antara disebutkan di sini, innahu kana nabiyyu idza dhabaha syat yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Di antaranya disebutkan di sini yang membuat Ibunda Aisyah itu cemburu itu apa? Karena ketika Nabi Muhammad itu makan enak, istilahnya dia punya makanan yang enak, ketika menyembelih kambing, Nabi Muhammad mengatakan arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Ini tolong bagi-bagi kepada teman-teman Khadijah. Jadi bentuk memuliakan orang yang sudah meninggal apa? Ya, memuliakan teman-temannya, silaturahim pada keluarganya, melanjutkan kebiasaan baiknya. Di Nabi Muhammad SAW disebutkan yang membuat Ibunda Aisyah itu cemburu apa? Karena Nabi Muhammad ini kalau nonton kambing itu dia bilang tolong ini bagi-bagi ke teman-temannya Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Ya tapi namanya juga orang perempuan ya, disebut nama wanita lainnya gerul-gerul gitu ya. Nah itu Ibunda Aisyah juga sangat cemburu. Faqala, ketika Ibunda Aisyah itu kayak semacam protes, ya, dikatakan
Faqultu yauman, suatu hari saya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah, mungkin bahasanya, wah kenapa sih baginda itu nyebut-nyebut Khadijah mulu, punya makanan enak dikirim ke teman-teman Khadijah, padahal dia kan sudah meninggal, kan ada saya. Kan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqala Rasulullah SAW, inni qad ruziqtu hubba, sungguh aku telah diberikan rezeki mencintainya. Maksudnya ya tentu sama istri-istri yang lain juga cinta, tapi maksudnya Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa Ibunda Khadijah itu istimewa sekali ya, sebagai istri pertama. Ketika orang-orang semua tidak ada yang beriman, dialah yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ketika semua orang memusuhi ya, Ibunda Khadijah ini yang kemudian menenangkan. Ketika semua orang tidak memberikan bantuan harta, Ibunda Khadijah ini mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang istimewa. Ketika istri-istri yang lain tidak memberikan anak, maka Ibunda Khadijah ini satu-satunya yang memberikan anak. Jadi ya istimewa sekali. Makanya ketika diprotes sama Aisyah, istri mudanya, istilahnya bukan istri muda ya, karena muda nggak ada yang istri tuanya. Salah satu istrinya beliau mengatakan, ya saya memang menganggap bahwa itu istimewa. Jadi ini masalah perasaan dan juga tentu saja ada alasan ya. Seorang suami kenapa lebih ini lebih itu, tentu ada alasan rasionalnya tadi ya. Ibunda Khadijah begitu besar jasanya. Saya akan bacakan hadis yang ketiga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala ata Jibrilun Nabiyya. Jadi suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah, maka malaikat Jibril mengabarkan, wahai Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, hadi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun aw syarabun, fa idza hiya atatka faqra alaihi salam min rabbiha. Jadi malaikat Jibril itu mengatakan kepada Muhammad, wahai Nabi Muhammad, nanti kalau Khadijah datang, dia membawa makanan, ada membawa minuman, terus dia datang kepadamu, tolong sampaikan salam alaiha, kepadanya, min rabbiha. Jadi mendapat salam dari Allah. Ini kata Jibril. Wa minni, dan dariku. Jadi Nabi Muhammad dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa Allah memberikan salam kepada Ibunda Khadijah dan juga mendapat salam dari malaikat Jibril, ya kan? Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabar gembira atau sampaikan kabar gembira bahwa dia sudah disiapkan rumah di surga. Berarti termasuk orang yang dijamin akan masuk surga. Apa keistimewaan yang lain? Wahia allati amanat bir rasul indama kafara bin nas. Keistimewaan kenapa sampai mendapatkan salam, sampai dapat garansi nanti akan jadi ahli surga, sudah disiapkan rumah. Pertama keistimewaannya apa? Disebutkan indama kafara bin nas amanat bir rasul. Pertama, ketika orang-orang semua masih kafir, tidak percaya kepada Muhammad, Khadijah sudah percaya kepada Nabi Muhammad, beriman. Wa sadaqathu indama kadzdzabahun nas. Yang kedua, karena dia sudah mempercayai, sudah betul-betul percaya kepada Muhammad ketika semua orang mendustakan. Pertama beriman, yang kedua dia sudah percaya. Wa wasathu bimaliha indama harmonas. Yang ketiga, dia telah menolongnya, mengorbankan hartanya ketika semua orang tidak mau memberi pengorbanan. Wahyallati ruziqa minhal walad. Dan inilah Ibunda Khadijah, wanita yang dengannya Nabi Muhammad diberikan rizki anak, duna ghairiha, selain istri-istri yang lain, berbeda dengan istri-istri yang lain. Jadi
Ini ada berapa keistimewanya? Beriman, terus sangat percaya, mengorbankan hartanya, diberikan rezeki anak. Nah, ini setidaknya 4 ini sudah menjadikan Nabi Muhammad itu menganggap Khadijah itu sangat istimewa dibandingkan istri-istri yang istri-istri beliau yang lain. Wa mimma disebutkan dalam penjelasan Ibnu Hajar tentang hadis ini, wa mimma ikhtassat bihi sabaquha nisa'a hadhil ummah ila iman. Di antara yang membuat sangat istimewa Ibunda Khadijah itu karena dia itu orang yang dari kalangan wanita orang yang pertama kali beriman. Fa sannat dzalika li kulli man amana min ba'diha fayakunu laha mithlu ajri man ajrihinna lima sabata man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi kata Ibnu Hajar tentang hadis ini, kenapa Ibunda Khadijah itu sangat istimewa? Karena beliau orang wanita yang pertama kali beriman. Jadi kalau dalam sirah sebutkan dari kalangan wanita yang pertama kali beriman adalah Ibunda Khadijah. Dari kalangan bapak-bapak orang dewasa adalah Abu Bakar. Dari kalangan pemuda anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam Islam ini siapapun yang menjadi inisiator atau pertama kali orang melakukan sesuatu kebaikan, apabila nanti dilanjutkan, diteruskan oleh orang-orang lain, maka orang yang pertama kali ini akan selalu mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Kalau dalam sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'daha min la yanqusu min wizrihim syai'an. Jadi kata Imam Muhammad SAW dalam hadis, siapapun yang membuat sunnah hasanah, satu amalan baik yang kemudian nanti dilanjutkan oleh orang-orang berikutnya, maka orang yang pertama kali membuat perkara yang baik ini akan mendapatkan pahala setiap orang yang melanjutkannya. Nah, di antara yang membuat Ibunda Khadijah ini istimewa disebutkan oleh Ibnu Hajar ini, karena beliau itu dianggap orang yang pertama kali masuk Islam atau pertama kali beriman, sehingga dia mendapatkan kebaikan pahala dari setiap orang mukmin atau setiap orang wanita yang masuk Islam sesudahnya. Ini yang membuat tadi sampai Nabi Muhammad SAW dikabari bahwa Allah dan malaikat Jibril mengirim salam kepada Ibunda Khadijah dan Ibunda Khadijah sudah dikasih jaminan atau dikasih kabar gembira beliau akan menjadi ahli surga. Insya Allah nanti kita kajian berikutnya akan kita bahas tentang apa sih nilai-nilai pelajaran yang diambil dari peristiwa nikahnya Nabi Muhammad SAW. Ini ada beberapa poinnya. Tapi di antara poin yang pertama mungkin tadi sudah saya singgung sedikit, pelajarannya apa? Bahwa Ibunda Khadijah ini seorang yang sangat cerdas dan sangat teliti. Di mana tadi ketika beliau sudah ada niat untuk menikah dengan Nabi, nggak langsung serta merta begitu ada kabar ada seorang pemuda jujur baik, wah udah kita coba lamar aja, enggak, tapi melalui proses. Apa prosesnya? Beliau ajak kerjasama dulu, benarkah bahwa dia seorang yang jujur? Karena biasanya orang itu teruji ketika dia bermuamalah, ketika dia berbisnis kaitannya dengan uang. Jangan kita katakan dia seorang yang betul-betul jujur sebelum kita pernah untuk kerjasama urusan dirham, dinar, urusan fulusnya. Kalau dia teruji dengan urusan fulus, makanya sampai ada orang pembantu itu diuji kadang. Majikannya sengaja naruh uang di mana, di kantongnya gitu. Ketika di kantongnya hilang, ini ngeri ini. Sengaja uang disisakan yang sebelum dicuci ada uangnya, di semua dipasang sama dia.
Ketika ditemukan uang itu, kemudian Tuhan ini ada, ini berarti jujur nih. Jangan hanya sekali, takutnya dia udah tahu juga triknya. Sekali dua kali aman, insya Allah. Tapi kalau uangnya hilang, ini kan, jangan kita langsung percaya manis mulutnya, roman wajahnya yang nggak mesti. Maka Ibunda Khadijah pun begitu, diajak bisnis dulu, ternyata teruji juga. Yang kedua diuji ketika dalam safar. Makanya Ibunda Khadijah di caranya bagaimana mengutus seorang gulam untuk mengamati bagaimana sih akhlak Nabi, perangai Nabi ketika dalam safar. Ternyata benar juga. Nabi nggak berubah. Waktu safar, waktu mau di rumah, waktu mukim atau waktu safar, ternyata beliau itu memang betul-betul mulia. Dan itu seperti yang dilaporkan oleh siapa? Oleh Maisarah kepada Ibunda Khadijah. Dan ini disebutkan di sini kisah tentang ada seseorang yang mau menjadi saksi. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang yang mau menjadi saksi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bertanya, kamu mau menjadi saksi atas nama fulan ya? Mungkin kalau sekarang ini ada orang yang berperkara, terus ada orang yang mau menjadi saksi. Ini si fulan yang mengajukan diri sebagai saksi ditanya sama sahabat Umar, wahai fulan, kamu mau jadi saksi atas nama ini, emang kamu kenal sama dia? Kata sahabat Umar, kata Khalifah Umar, kata pemuda itu, iya saya kenal, saya tahu dia itu orang yang baik, jujur, ini. Tanya lagi, apa kamu pernah kerja sama dengan dia, berbisnis? Mungkin pernah jual beli atau apa gitu, apa utang piutang. Terus kata dia, belum wahai Khalifah, belum pernah. Terus apa kamu pernah mabit bareng dia, safar sampai mabit bareng dia? Belum. Jadi ketika ditanya dia nggak pernah kerjasama keuangan, dia nggak pernah mabit bareng safar dengan dia, maka ditolak kesaksiannya. Langsung kata sahabat Umar, kata Khalifah Umar, katakan, wallahilladzi la ilaha illa huwa ma ta'rifuhu. Demi Allah kamu belum mengenalnya. Kamu belum mengenal sebenarnya. Kamu baru melihat kabar-kabar aja dia jujur. Tapi kalau kamu belum pernah berinteraksi urusan keuangan dan kamu belum pernah safar dengan dia, mabit bersamanya, jangan ngaku-ngaku kenal. Saya nggak mau kamu jadi saksi gitu kan. Nah ini kan, ini menunjukkan bahwa Ibunda Khadijah itu seorang wanita yang cerdas. Ketika beliau sudah berniat untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya, tidak langsung serta-merta melamar atau minta dilamar saja, tapi melalui proses. Itu dengan cara diselidiki. Pertama diajak kerjasama, yang kedua diamati ketika dalam safar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin diantara pelajarannya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran lain yang diambil dari sirah nabawiyah, peristiwa nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan baginda, dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Waktu juga yang membatasi kita cukupkan, atau mau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oh, waalaikumsalam. Waktu ketika Nabi Muhammad sama Khadijah itu kan yang tadi Islam ada 3 orang yang masuk pertama Islam ya, yang beriman. Iya. Dari kalangan remaja itu. Iya. Bapak itu Bakar sama Khadijah. Waktu itu agama yang dibilang bisa jadi patokan bahwa mereka itu yang pertama masuk Islam itu apa-apa. Waktu itu Nabi jangan jadi Rasulullah bisa bilang orang yang pertama Islam, apa waktu Nabi Islam itu kalau nikah itu. Iya. Jadi kita. Baik. Jadi ukuran Nabi Muhammad SAW menganggap orang yang pertama beriman tentu setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Makanya Khadijah ini ya dianggap wanita pertama karena memang wanita yang paling dekat dengan Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Khadijah, itu beliau belum jadi Nabi.
Makanya orang bilang bahwa menikah umur 25 itu bukan sunnah Nabi. Karena yang namanya sunnah itu dihitung sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi. Ini masih termasuk ya irhasat saja, karena Nabi Muhammad ini orang khusus yang nanti Allah akan rencanakan sebagai Nabi, sehingga memang semua perbuatannya juga tidak sama dengan yang lain, ya kan. Termasuk pilihan beliau untuk menikah dengan Khadijah tentu ya bukan seperti biasa, tapi memang sudah ada ya rencana Allah ya, yang disebut dengan irhasat, tanda-tanda kemuliaan. Nah, beliau seorang nabi, tapi dihitungnya itu tentu sesudah Nabi Muhammad menyiarkan Islam. Jadi Nabi Muhammad umur 40 tahun datang Namus. Namus itu malaikat Jibril. Waktu itu Nabi Muhammad SAW ya walaupun beliau itu memang merasa ada hal-hal yang istimewa yang luar biasa, tapi beliau kan juga nggak tahu kalau beliau itu mau jadi nabi. Makanya ketika datang Namus ini beliau sangat ketakutan, merasa ya bagaimana ya, takut sekali. Lalu diajaklah sama Ibunda Khadijah, istrinya, mengajaknya bertemu dengan seorang pendeta, ya mungkin ulama di zaman itu, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta yang masih saudara juga dengan Khadijah, sepupu Khadijah. Lalu diajaklah ketemu dia. Setelah disampaikan, diceritakan bagaimana begini, diceritakanlah kepada Waraqah. Lalu Waraqah mengatakan tidak ada seorang yang didatangin Namus kecuali nanti dia akan dimusuhi sama kaumnya dan akan diusir. Jadi Waraqah bin Naufal itu tahu bahwa setiap orang yang dapat wahyu tadi datang malaikat Jibril ini nanti dia akan jadi nabi, dan setelah jadi nabi nanti mengajak masyarakatnya, nggak semuanya bisa terima, tapi banyak yang akan musuhi. Sampai kata Waraqah, nanti seandainya saya masih ada umur, saya akan menolong kamu ketika kamu diusir sama kaummu. Artinya nanti Nabi Muhammad dimusuhi, kan selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah itu sampai akhirnya beliau hijrah, ya kan, dimusuhi. Yaitu makna bahwa setiap orang itu akan terusir, akan dimusuhi sampai kaumnya. Sampai Waraqah bin Naufal, nanti ketika kamu diusir sama kaumku, sama kaummu, saya akan menolongmu. Lalu kata Nabi Muhammad, apakah kami mau akan diusir sama kaum kami? Apakah saya akan diusir sama masyarakat saya? Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang didatangi Namus, datangi malaikat, melainkan nanti akan dimusuhi. Tapi kemudian ditenangkanlah sama Ibunda Khadijah, wahai Muhammad, kamu itu orang yang mulia, akhlakmu begitu tinggi, gak ada orang kesusahan kecuali semua kamu bantu, maka udah tenang. Jadi ditenangkan sama istrinya, itu Ibunda Khadijah. Jadi memang luar biasa dikisahkan situ betapa mulianya Nabi Muhammad, Ibunda Khadijah. Maka disebutkan dalam sejarah, orang yang setelah Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, yang langsung respon pertama dari kalangan ibunda, dari kalangan wanita adalah istri beliau. Dari kalangan orang dewasa, sahabat beliau namanya Abu Bakar. Kemudian dari kalangan anak-anak adalah sepupu beliau namanya Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan dalam sejarah supaya memang karena ini istimewa, tiga orang ini seolah-olah mewakili. Kalau dari kalangan wanita yang pertama kali nanti jadi inisiator masuk Islam adalah Ibunda Khadijah. Kalau dari kalangan bapak-bapak, Abu Bakar. Nah, dari kalangan anak-anak adalah Ali. Walaupun itu juga tidak semudah itu ya, prosesnya lama. Nabi Muhammad itu sampai akhirnya sekian lama itu berdakwah juga jarang orang atau sedikit sekali yang masuk Islam, ya kan. Sampai nanti ketika 3 tahun atau 4 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat, ada wahyu yang turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah dakwah atau peringatan kepada keluarga yang dekat-dekat. Nabi Muhammad lalu mengumpulkan keluarganya,
Dikumpulkanlah Bani ini itu kumpul di atas gunung. Lalu Muhammad mengatakan kepada mereka, wahai keluargaku, wahai saudara-saudaraku sekalian, kalau saya katakan sekarang ini ada musuh yang mengancam kita atau yang siap-siap untuk menyerang kita di balik gunung sana, apakah kalian semua percaya? Terus mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadiban. Wahai Muhammad, saya belum pernah mendapati kamu itu bohong. Kami sangat percaya, apapun yang kamu katakan pasti benar, pasti percaya kami, karena nggak pernah bohong. Terus habis itu, inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Saya akan kasih tahu kepada kalian, kalau kalian ini nggak beriman, kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Marah sekali. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, berbalik. Kalau dulunya selain urusan dakwah semua percaya, giliran dia ngaku sebagai nabi, kebatinan yang lain kemudian apa? Pada nggak percaya. Di antara yang sangat marah adalah paman beliau sendiri, namanya Abu Lahab, Abdul Uzza. Lalu mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celaka kamu, rupanya kamu ngerjain kami ini, jadi kami dikumpulkan hanya untuk omongan kamu yang gak benar itu, ngaku sebagai nabi, gitu gambarannya kan. Maka turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Jadi intinya yang dimaksud adalah percaya atau beriman setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Baik, insya Allah satu pertanyaan. Ada lagi? Enggak kan? Cukup? Nah, ini satu pertanyaan tapi sudah mewakili semua, insya Allah ya. Terima kasih ya Pak Ketua, terima kasih. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkahin majelis kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.